Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26 Beta 2 yang baru aja dirilis sama Apple tepatnya semalam atau dini hari tadi. Kira-kira apa saja fitur baru yang dihadirkan di iOS 26 Beta 2 ini dan apakah ada perbaikan juga? Jadi untuk mengetahui hal semua itu, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, jadi tepatnya dini hari tadi atau semalam, Apple merilis iOS 26 Developer Beta 2 alias iOS 26 Beta 2. Jadi gue disclaimer dulu nih buat teman-teman nih, kalau yang masih belum paham atau belum tahu, kalau ini masih beta version alias tahap uji coba dan saat ini Developer Beta 2 posisinya seperti itu. Dan tidak hanya iOS 26 Beta 2 aja yang dirilis sama Apple, adanya iOS 26 Beta 2, iPadOS 26 Beta 2, macOS 26 Beta 2, tvOS 26 Beta 2, visionOS 26 Beta 2, dan watchOS 26 Beta 2. Nah, itu tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Dan di sini udah gue install iOS 26 Beta 2 di iPhone 16 Pro gue ya. Jadi gue tetap mencobanya untuk menggunakan iPhone 16 Pro karena dikhawatirkan fitur-fitur yang menjadi keunggulan di iOS 26 tuh memang pastinya hadir di iPhone 16 Pro. Kalau di iPhone seri di bawahnya dikhawatirkan tidak kebagian seperti itu. Ya meskipun gue yakin sih tetap kebagian harusnya. Cuman ya ada kekhawatiran gue ke situ. Oke, langsung aja gue mulai dari build number terlebih dahulu. Build numbernya untuk iOS 26 Beta 2 ini kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke general, lalu kita pilih about di sini dan pilih iOS version, maka akan keluar data build number untuk iOS 26 Beta 2. Dan build numbernya ini ada di 23A5276F ya. Terlihat jelas ini adalah build number yang dihadirkan untuk iOS 26 Beta 2. Dan di sini untuk modem firmware-nya ada di 2.03.00 ya. Kelihatan lah ya di sini modem firmware untuk iOS 26 Beta 2. Lalu untuk size update-nya di sini size update-nya ada di 10.31 GB. Wah, besar banget, Bang. Iya, karena kan sebelumnya gue udah restore ke iOS 18 dan gue masuk lagi ke Developer Beta 2 ini atau ke iOS 26 Beta 2 ini, maka jadinya install lagi full firmware-nya seperti itu. Dan ini lo bisa perhatiin 10 GB untuk update-nya. Harusnya sih sekitar 1 GB aja ya kalau kalian sebelumnya dari beta 1 update ke beta 2. Seperti itu. Langsung aja gue mulai dari fitur yang pertama. Sebenarnya ini bukan fitur ya, melainkan perbaikan yang Apple lakukan. Jadi fitur control center Apple perbaiki. Kalau sebelumnya seperti ini, kalian bisa perhatikan di situ control center di iOS 26 beta 1. Di situ tidak terlalu blur ya. Kalau kalian lihat gambarnya, tidak terlalu blur, bahkan mungkin terlalu terang gitu ya, alias nggak ngeblur banget belakangnya atau backgroundnya. Nah, sekarang untuk iOS 26 beta 2, kalau kita lihat control centernya, boom. Lo bisa lihat blur banget backgroundnya. Perhatikan detail tuh. Jadi nggak perlu tambahan apapun, settingan terkait transparansi apapun. Ini sudah diperbaiki sama Apple di iOS 26 Beta 2. Look at this. Ngeblur banget backgroundnya. Jadi menurut gue membuat control center ini lebih bisa kita nikmatin keunggulan-keunggulan desain dari Liquid Glass iOS 26 tersebut. Seperti itu. Ini ngeblur banget untuk control centernya. Beda daripada iOS 26 Beta 1 sebelumnya. Seperti itu. Lanjut, Apple juga meredesign notification center. Memang nggak terlalu gue sadarin sih. Tapi ternyata Apple melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita buka control center, di sini lu perhatiin nih, desain notification-nya tuh ya, dia tuh lebih kecil, lebih rapi gitu ya daripada sebelumnya. Apalagi kalau teksnya banyak seperti ini, dia tuh jadi lebih rapi gitu loh. Padahal sebelumnya itu dia lebih besar gitu loh, bukan lebih kecil. Nah sekarang ini lebih kecil, seperti itu. Lanjut, Apple menambahkan ringtone pada iPhone di iOS 26 Beta 2. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi sound and haptic di sini, terus kita pilih yang ringtone di sini. Setelah kalian pilih ringtone, akan ada menu seperti ini, dan kalau kalian perhatikan di sini default, tidak ada yang baru ya. Tapi kalau kalian tap default ya, boom, ada ringtone baru yaitu ALT1 seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi ini ada ringtone baru yang ditambahkan sama Apple, yaitu ringtone di dalam default reflection ini gitu. Jadi kalau kalian bingung, kalian tinggal tap aja untuk reflectionnya atau ringtone reflectionnya seperti itu. Selanjutnya ada tambahan widget baru dari Apple Music, tapi ini berhubungan dengan radio atau live radio yang ada pada Apple Music. Jadi kalau kalian tap dan tahan di aplikasi home screen seperti ini, lalu kalian pilih edit di sini, terus kalian add widget dan kalian pilih yang music ini. Ketika kalian slide seperti
seperti ini ada yang baru nih, ya kan? Ya, yang baru adalah live radio ini. Dan kalian bisa tambahkan ini di widget home screen kalian. Seperti itu, ya. Lalu Apple juga meredesain grafik pada baterai atau pada menu baterai di iOS 26 Beta 2 ini. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke baterai di sini, di menu baterai ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, Apple tuh meredesain tampilan baterainya seperti ini. Jadi kalau kalian pilih view all battery usage, desain baterainya tuh atau grafik desainnya tuh berubah ya, berbeda banget sama Beta 1 sebelumnya gitu. Dan ini di Beta 2 seperti ini desainnya gitu. Selanjutnya ini adalah yang paling gue suka sih, dan gue baru menyadari. Jadi ada animasi, ya sebenarnya ini peningkatan juga animasi-animasi lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita buka lock screen seperti ini juga pun ada peningkatan animationnya seperti ini. Tuh, ini ada peningkatan, tapi bukan itu yang gue mau kasih tahu. Yang gue mau kasih tahu adalah animasi parallax pada wallpaper. Jadi ketika kalian menggunakan wallpaper bawaan iOS 26, ini gue contohkan ya, misalkan ini gue tap dan tahan, terus lu menggunakan wallpaper iOS 26 seperti ini. Look at this, perhatikan secara baik-baik. Dia kayak ada efek parallax gitu ya. Jadi kalau gue goyang-goyang tuh dia ikut goyang di dalam itu. Lo perhatikan deh tuh, semua desainnya tuh dia jadi goyang. Seperti itu. Ya, literally mengadaptasi dengan tema liquid glass dari iOS 26 gitu ya. Jadi dia tuh kayak goyang-goyang gitu loh wallpapernya. Seperti itu. Lalu selanjutnya Apple juga meredesain tampilan menu bar di Safari. Jadi misalkan kalau kalian buka Safari di sini, terkesan tidak ada yang berubah, tapi ketika kalian tap menu di kanan bawah ini, desainnya jadi seperti ini. Dan kalian bisa mencari all tab di sini tuh untuk membuka semua tab yang udah kalian akses ya. Tapi kalau kalian pengen ganti tab juga di sini, kalian tinggal slide seperti ini gitu ya, atau slide seperti ini atau gini gitu ya. Jadi persis bener-bener desainnya liquid glass abis. Dan untuk di sudut kiri atas di sini ada menu lagi di mana kalian bisa manage state group dan lain sebagainya. Itu ada copy 20 links dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi intinya yang diredesain sama Apple adalah di bagian menu kanan bawah ini untuk di aplikasi Safari-nya. Seperti itu. Lalu aplikasi kamera ada detail kecil yang diperbaiki sama Apple. Jadi ketika kalian buka aplikasi kamera di sini, lalu kalian pilih untuk mengaktifkan flash, contohnya kalian tap flashnya, maka akan ada tulisan flash auto di sini gitu ya. Akan ada tulisan lagi flash off seperti itu. Oke, jadi sebelumnya di beta 1 tulisan itu hilang, sekarang sudah dihadirkan lagi sama Apple. Ya seperti inilah beta version tuh. Nanti fiturnya ada, tiba-tiba fiturnya dihapus dulu. Nanti ada lagi fiturnya dan akan seperti itu sampai officialnya dirilis. Seperti itu. Selanjutnya Apple juga menambahkan terkait seluler statistik pada bagian settingan di selulernya. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke seluler di sini, lalu kalian scroll ke bawah di dalam menu seluler tersebut, maka akan ada tulisan di sini Enable Cellular Usage Statistic ya, di mana ini cellular usage statistik kalian bisa disable ataupun enable ya. Intinya kalian diberikan option untuk mengaktifkan ini atau tidak gitu. Jadi sifatnya opsional. Oke. Lalu selanjutnya masih dalam menu settingan ada redesign sedikit terkait settingan aplikasi phone. Jadi kalau misalkan kalian buka apps di sini, terus kalian search phone ya yang ini. Nah, aplikasi phone yang ini kalian tap, lalu kalian scroll aja ke bawah di sini untuk desain terkait screen incoming call dan move to unknown colors itu udah dipisah sama Apple ya untuk optionnya. Seperti itu. Jadi kedua ini udah didesain sama Apple biar kalian bisa enable dan disable sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Masih pada bagian settingan, sekarang kita pergi ke bagian menu accessibility. Jadi di dalam aplikasi setting ada menu accessibility di sini. Jadi ketika kalian tap, lalu kalian pilih display and text size di sini, maka di sini ada tulisan what's new in display and text size. Kalau kalian tap, dia akan menginformasikan terkait CarPlay Rogers Text gitu. Jadi intinya ada fitur baru untuk CarPlay. Seperti itu sih kesimpulannya gitu. Gue nggak tahu ya ini akan berguna buat region Indonesia atau enggak yang selanjutnya karena berhubungan sama aplikasi wallet. Jadi di dalam aplikasi wallet di sini, kalau kalian pilih menu kanan atas, terus kalian pilih order di sini terkesan nggak ada yang apa-apa, nggak ada yang baru. Sebenarnya karena gue udah buka duluan menu order ini, jadi nggak ada yang baru. Tapi udah gue screenshot. Jadi intinya fitur yang baru adalah di sini bisa track order from email atau from mail. Jadi kalau kalian order dari luar atau ekspedisi luar yang udah terintegrasi sama Apple,
Apple, kalian bisa track menggunakan aplikasi wallet, dan misalkan link trackingnya itu atau akses trackingnya itu melalui email kalian atau mail kalian. Ya kalian bisa menggunakan aplikasi wallet untuk track order from mail. Nanti kalau ada menu seperti ini kalian allow aja seperti itu. Selanjutnya ini yang menurut gue rada janggal sih, jujur, rada janggal. Jadi kalau kalian pergi ke settingan, kalian ke menu Apple Intelligence and Siri di sini, kalian scroll ke bawah di sini ada menu chat GPT, kalian pilih. Nah, ini dia ada desain yang entah ini fitur atau gimana, tapi intinya Apple ingin memberikan informasi kalau image limit dan other request itu terpisah sekarang untuk akses chat GPT-nya. Kecuali kalian sudah berlangganan chat GPT, kalian nggak akan masalah sama ini. Kalian tinggal login aja account chat GPT kalian. Tapi ini sebenarnya seperti gue udah informasikan sebelum-sebelumnya, ini tuh bukan berarti kalian di limit nggak bisa menggunakan, bukan. Jadi tuh dia setiap 24 jam tuh ngeriset dan kalian tuh sudah sampai limitnya atau belum gitu untuk akses image limit dan ada requestnya. Karena di bagian bawah di sini ada confirm request untuk Siri gitu ya. Jadi ketika kalian ingin menggunakan Siri yang menanyakan ke ChatGPT itu disebutnya confirm request, dan ini kalian bisa disable ataupun enable seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ini adalah fitur baru juga dan pengembangan juga yang dilakukan sama Apple. Kalau kita sekarang mau recover remote ataupun restore iPhone kita, sekarang bisa tanpa Mac ataupun komputer sekalipun. Contoh gambarnya di sini. Nah, itu dia. Seperti itu kira-kira gambarnya ya, meskipun gue jujur belum nyoba karena gue udah terbiasa menggunakan Mac ataupun komputer. Seperti itu. Selanjutnya ini yang paling gue pengen garis bawahin ya, ternyata Apple melakukan perbaikan terkait gonta-ganti icon atau customize icon di home screen kalian. Ketika kalian menggunakan iOS 26, kalian pilih edit di sini, terus kalian pilih customize. Itu kan terkadang suka ngebug ya, dari dark mau pindah ke liquid glass kayak gini kan suka gini nih. Tuh. Tapi sekarang jauh lebih cepat menurut gua daripada beta 1 sebelumnya. Kalau gua balik ke dark tuh, balik lagi ke sini, balik ke terang atau default, balik lagi ke gelap, balik lagi ke sini, all good menurut gua. Gitu. Menurut gue sih ini all good ya. Karena kalau bicara sebelum-sebelumnya tuh jauh lebih lemot dibandingkan beta 2 ini. Untuk beta 1 tuh kacau banget sih perpindahan atau mau customize icon tuh berubahnya cukup lama loadingnya. Gitu. Lalu selanjutnya perbaikan animasi terkait kontrol atau slide gitu ya. Jadi kalau gue pergi ke setting, nih gue contohkannya menggunakan brightness aja kali ya. Nah, di bagian yang brightness ini tuh udah ada peningkatan tuh ya. Menurut gue animasinya cukup ditingkatkan sama Apple tuh. Look at this. Untuk iOS 26 beta 2 tuh. Bener-bener terlihat liquid glass-nya sekali gitu ya menurut gue. Tuh. Gitu. Lihat dah. Ya kan? Keren kan? Seperti itu. Lalu selanjutnya terkait release notes di iOS 26 Developer Beta 2 ini atau iOS 26 Beta 2, kalau kita cek Safari, ini adalah documentation atau release note yang dicatatkan sama Apple terkait apa yang dilakukan di iOS 26 Beta 2 ini. Dan ini cukup banyak banget yang dilakukan perbaikannya, resolve issue. Intinya perbaikan sih lebih tepat ya. Lebih ke perbaikan, meskipun tadi ada tambahan-tambahan fiturnya, tapi ini jauh lebih better dibanding Beta 1. Jujur aja ya. Dan ini udah terbukti banget documentation aja panjang banget nih ke bawah cuy. Tuh, dan ini banyak banget yang diperbaikin sama Apple tuh. Seperti itu. Sebagai informasi aja buat teman-teman semua ya. Dan gue sangat suka sekali di iOS 26 Dev Beta atau iOS 26 Beta 2 ini karena untuk performance-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan performance sekarang ya. Untuk performance-nya ini tidak terlalu cepat panas dibanding Beta 1. Dari tadi udah gue cobain. Udah gue coba untuk sosial media, bahkan scroll-scroll nyari iPhone second di Tokopedia sama di Marketplace, itu udah jauh lebih baik, nggak cepat panas seperti beta 1 sebelumnya. Jadi sejauh ini untuk di beta 2 menurut gue ini aman banget. Cuman tetap aja nih, M-Banking masih belum bisa. Dan ini udah gue coba ya, gue menggunakan BCA Mobile, dan lo bisa lihat tidak masuk sama sekali. Masih stuck di sini aja gitu ya. Tapi ya gue udah terima lah, namanya juga beta version tuh pasti seperti itu. Bukan salah iOS-nya, tapi ini kan memang masih tahap uji coba dan belum layak digunakan untuk user sebenarnya. Dan aplikasi-aplikasi pihak ketiga juga belum mendukung semuanya untuk requirement yang dihadirkan di iOS 26 ini gitu ya. Jadi ya wajar aja aplikasi-aplikasi seperti BCA ini masih ngebug ya, karena memang BCA Mobile ini belum memenuhi requirement yang ada pada iOS 26 seperti itu. Tapi overall gue suka banget terkait performance-nya. Dan ngomong-ngomong performance, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak sekalian benchmark aja menggunakan aplikasi Geekbench. Gue di sini akan menggunakan aplikasi Geekbench 6 dan lu bisa lihat sendiri iPhone 16 Pro tapi OS-nya masih ditulis iOS 19.0 ya, padahal iOS 26 disebutnya. Dan CPU-nya Apple A18 Pro di 4,04 GHz, lalu memorinya di 7,46 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, proses benchmarknya lagi berjalan ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Iya, udah selesai
benchmarknya untuk single score-nya di 3430 dan multicore-nya di 8555. Ya, tapi menurut gua again ini masih sekedar angka aja sih ya. Karena yang penting performance experience saat kita menggunakan S26 Beta 2 ini harusnya aman-aman aja, dan semoga nanti pada saat sudah officialnya juga aman-aman aja ya. Karena memang gimana ya, gue nggak terlalu expect tinggi sih di beta tuh, karena ya namanya beta version, tahap uji coba, lu mau mengharapkan apa? Gue tanya. Hah, lu mau mengharapin apa? Lu mau smooth gitu, nggak nge-lag, nggak ngebug parah gitu? Ya nggak bisa, ini memang tidak dikhususkan untuk daily, tidak official juga alias masih beta version, meskipun beta version ini memang resmi dari Apple alias developer betanya Apple gitu. Tapi ya tetap aja, ini masih tahap uji coba. Seperti itu. Dan untuk baterai juga gue cukup baik dan gue ngerasa cukup aman untuk di developer beta 2 ini atau di iOS 26 beta 2 ini. Look at this. Ini baterainya di 54%. Tadi terakhir charger tuh kalau nggak salah di 91% ya. Jadi kalau kita cek ke daily baterai gue di sini, lo bisa perhatiin sendiri. Last chargernya di 91% ya, di jam 2 dini hari. Dan sejak saat itu gue udah menggunakan untuk scroll TikTok, scroll marketplace, scroll Tokopedia. Ya namanya juga lagi nyari barang second ya, iPhone ya. Jadi gue scroll-scroll Tokopedia dan Facebook. And then menurut gue ini udah cukup baik banget sih. Lebih baik daripada beta 1. Bukan berarti lebih baik dari S18. Bukan. Ini masih beta version juga. Mungkin nantinya pada saat resmi dirilis, bisa jadi ini adalah iOS terbaik, lebih baik dari iOS 18 bahkan, seperti itu. Dan activity baterainya cukup aman menurut gue. Dan untuk baterai health-nya di sini masih di 93%, masih aman-aman aja. Cycle count-nya di 347. Jadi sejujurnya gue juga nggak terlalu mengkhawatirkan baterai kalau masih beta version seperti ini. Karena ya seperti tadi gue katakan, lu mau ngarepin apa gitu. Namanya juga masih tahap uji coba. Nggak bisa berharap banyak seperti itu. Dan intinya itu isi dari iOS 26 beta 2. Jadi buat temen-temen yang sebelumnya beta 1 silahkan diupdate ke beta 2, dan mungkin di sini ada yang belum mencoba dan ingin mencoba, silahkan nonton di video sebelumnya terkait install iOS 18 beta di sini. Tapi gue ingetin karena ini masih beta version, resiko ditanggung sendiri seperti itu. Jadi gue rasa cukup kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.